Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, pimpinan anak cabang IPNU IPPNU Jambon, serta rekan-rekanita yang berbahagia. Segala puji hanyalah milik Allah semata, karena berkat nikmat hidayah, inayah, serta karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka secara virtual dengan keadaan iman dan Islam, di mana tanpa kedua nikmat ini, segala kegiatan yang kita lakukan tidak akan bernilai di hadapan Allah. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau, kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang bisa kita rasakan dan kita perjuangkan hingga hari ini. Rekan-rekanita yang berbahagia, Sayyidina Ali pernah bersabda, "Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Artinya, pergaulilah masyarakat dengan tradisi dan budaya setempat, supaya tidak terjadi konflik ataupun ketegangan yang bisa menimbulkan perpecahan. Rekan-rekanita, mungkin sebagian dari kita pernah mendengarkan istilah Islam Nusantara. Ada pro dan kontra terkait istilah ini. Mereka yang menolak istilah ini beranggapan bahwa kata Islam itu sendiri sudah sangat sempurna dan tidak perlu ditambahi embel-embel apapun. Kemudian, Ketua Umum Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Sirot menjelaskan bahwa Islam Nusantara bukanlah agama baru, bukan pula aliran baru. Islam Nusantara adalah sebuah pemikiran yang berlandaskan sejarah Islam masuk ke Indonesia tanpa peperangan, tetapi melalui sebuah kompromi budaya. Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya pada zaman dahulu mayoritas penduduk Indonesia menganut animisme, dinamisme, Hindu dan juga Buddha. Sehingga ketika Islam datang sebagai agama baru di Indonesia, mereka tidak langsung menerima dan menjadi pemeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan famay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Rekan-rekanita yang berbahagia, melalui kehadiran Islam ini, maka kepercayaan dan tradisi di Nusantara membaur dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, muncullah tradisi Islam Nusantara sebagai wujud akulturasi antara ajaran Islam dan juga ajaran lokal di Nusantara. Kemudian, oleh para ulama, tradisi ini digunakan sebagai metode dakwah dalam menyebarkan agama Islam. Para ulama tidak langsung menghapus atau memusnahkan seluruh tradisi yang ada di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut, dengan harapan mereka mau menerima Islam dan mereka tidak merasa bahwa adat mereka telah dihapus ataupun mereka merasa kehilangan adat tersebut. Salah satu contoh tradisi Islam Nusantara yang berkembang di masyarakat yaitu tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Tradisi sekaten atau peringatan Maulid Nabi merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah dan Keraton Yogyakarta. Tradisi ini dilestarikan sebagai wujud penghargaan kepada para wali songo karena telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada zaman dahulu, tradisi ini digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam oleh Sunan Bonang. Melalui akulturasi budaya Islam dan juga tradisi lokal ini berhasil menarik perhatian masyarakat untuk berbondong-bondong datang dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam, seperti sholawatan, peringatan Maulid Nabi, dan juga dakwah. Oleh karena itu, tradisi ini memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Islam harus mampu merawat, melestarikan,
mengembangkan, dan juga menghargai jasa para ulama terdahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadi pencerahan dan pengertian kepada rekan-rekan kita. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kekurangan datang dari saya sebagai makhluk yang tidak sempurna. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.